السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita masih melanjutkan 29 bahwa sebaik-baik umat ini setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Ini ucapan Ibnu Umar mewakili para sahabat. Ketika Rasulullah masih hidup, kami para sahabat mengatakan khairan nasi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman. Sebaik-baik manusia setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini diucapkan oleh para sahabat, tidak diucapkan oleh Nabi. Tapi yasma'un nabiyyu alaihi salatu wassalam bidzalik. Nabi dengar fala yunkiruhu, dan Nabi tidak mengingkari, tidak protes. Nabi diam, menunjukkan beliau setuju. Jika beliau tidak setuju, jika ucapan itu salah, kemudian beliau diam, maka beliau dosa besar. Ini tidak mungkin. Jangankan diam, telat, ngomongnya telat, ini pun tidak mungkin. Takhirul bayan inda waqtil hajah, mengakhirkan keterangan di saat dibutuhkan. Nabi diam, Nabi ntar aja dah, ntar sekalian khutbah Jumat saya sampaikan. Nggak boleh. Kalau kita boleh, bahkan kita diam pun tidak selamanya berdosa. Mertua kita atau atasan kita atau tamu kita yang baru kita kenal makan minum pakai tangan kiri, kita diam. Apakah kita berdosa? Tidak. Ya. Karena mereka belum tentu sikoh sama kita. Kalau para sahabat mana ada tidak sikoh pada Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat semua sikoh pada Nabi. Maka ketika Nabi bilang jangan, tentu sami'na wa ata'na. Sahabat ya, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Kan yang ada di sekeliling beliau ada kaum musyrikin, ada ahlul kitab, bukan cuman sahabat. Ini yang sahabat ya. Maka apapun yang dilakukan oleh Nabi semuanya thiqah. Nabi pernah melemparkan perhiasan emas, dilemparkan gelang emas ya, atau cincin emas dilemparkan oleh Nabi, punya orang itu, dengan mengatakan jika ada di antara kalian yang ingin melumuri dirinya dengan api neraka, ambil, pakai itu ya. Jika kita melakukan ini kepada sembarangan orang, tentu tidak boleh. Adapun Nabi boleh, karena sekali lagi seluruh sahabat thiqah dengan beliau. Nggak ada yang tidak percaya dengan beliau. Ya,
ketika beliau diam, tidak mengingkari, maka itu pasti benar, tidak mungkin salah. Thumma afdalun nasi ba'da haula, setelah mereka, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, beliau mengatakan Ali, yang kedudukannya di samping Nabi mirip-mirip siapa kemarin? Harun di sisi Musa. Hanya tidak ada Nabi lagi setelahku. Kalau Harun kan jelas Nabi, Ali bukan Nabi, tapi kedudukannya di samping Nabi mirip-mirip kedudukan Harun di samping Musa. Tentu kedudukan yang luar biasa, tinggi sekali ya. Tapi banyak riwayat dhaif yang bercerita tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Banyak. Salah satunya, Ali bin Abi Thalib pernah menghentikan matahari. Ini jelas dhaif. Tidak ada kisah seperti itu yang sahih. Satu-satunya manusia yang pernah menghentikan perjalanan matahari hanyalah Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun yang membawa bekal untuk Nabi Musa saat Nabi Musa mencari Khadir yang ada di surat Al-Kahfi. Adapun yang lain tidak sahih, termasuk Ali bin Abi Thalib ya. Itu tadi, karena Ali bin Abi Thalib ini nasibnya setelah wafat ya mirip-mirip Nabi Isa. Banyak manusia yang menyembah beliau, mengkultuskan beliau, mendewa-dewakan beliau, sama dengan Nabi Isa ya. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman kan kita nggak dengar. Adapun yang menyembah Ali banyak sampai hari ini, memposisikan Ali bin Abi Thalib sejajar dengan Nabi, bahkan lebih. Mereka mengatakan imam-imam kami, para nabi, para rasul dulu ya, para nabi, para rasul itu maksum. Kapan? Semenjak jadi nabi, semenjak jadi rasul, maksum. Betul, memang betul ya. Walaupun tetap terjaga, walaupun masih anak-anak remaja, tidak didapati calon para nabi itu pernah berzina, pernah berjudi, pernah membunuh dan seterusnya, tidak didapati. Adapun calon ulama ada, walaupun tidak disebut-sebut ya kan, ini kan bagian dari ghibah, nggak boleh, tapi ada. Adapun para nabi, para rasul tidak mungkin ada. Tapi maksum secara penjagaan wahyu tidak mungkin salah ya, dimulai dari semenjak mereka jadi nabi, jadi rasul. Adapun imam-imam kami yang 12 itu, kata mereka, itu maksum dari lahir. Jadi dari lahir sudah maksum. Luar biasa. Jadi sudah dijaga kesalahan dari lahir. Ucapan ini membawa konsekuensi bahwa si imam 12 mereka itu waktu masih kecil ya nggak pernah ngompol, ya kan? Bayi nggak pernah ngompol. Ya kalau itu kan, kalau ngompol ya berarti tidak maksum lah. Ini luar biasa bodohnya mereka, bodoh sekali. Syekhul Islam mengatakan yang paling bodoh terhadap akal dan nakal adalah mereka ini Rafidhah, yang mendewa-dewakan dan menyembah Ali bin Abi Thalib, Syiah Rafidhah. Dan kemarin kita bahas di antara mereka ada yang
oleh Ali bin Abi Thalib dibakar. Banyak sekali, sangat banyak sekali keutamaan Ali bin Abi Thalib. Bahkan sesuatu yang kesannya buruk, tapi Ali suka sekali dengan kesan buruk ini, nama buruk itu. Kenapa? Keluar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Abu Turab. Turab kan debu, bapaknya debu, laki-laki yang berdebu, kan buruk, berdebu. Yang bagus itu kan bersih, ya kan? Ini berdebu, ya. Tapi Ali bin Abi Thalib suka sekali dengan julukan ini, lakop itu. Kenapa? Karena itu keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Turab. Jadi waktu itu Rasulullah ke rumah Fatimah, putri beliau, istri Ali bin Abi Thalib, dan ternyata sedang ada sesuatu, biasa suami istri ya, bertengkar lah. Kemudian Ali bin Abi Thalib keluar dan dicari oleh Nabi, ternyata sedang tidur di masjid, ya, dengan pakaian rambut berdebu, sambil digoyang-goyangkan badannya oleh Nabi. Nabi mengatakan, kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab, berdirilah, bangunlah wahai Abu Turab, bapak debu, orang yang berdebu, laki-laki yang berdebu. Mungkin antum masih ingat ya, seburuk apapun, bahkan doa buruk, bahkan cacian, makian, kalau keluar lewat lisan Nabi dan itu untuk para sahabat, maka Allah sudah apa? Sudah merubah menjadi kebaikan. Itu Rasulullah sudah mengikat perjanjian dengan Allah, memohon kepada Allah, aku manusia ya Allah yang mungkin marah, keki, tersinggung. Seandainya aku marah kepada seorang muslim, sahabatku, lalu aku mendoakan buruk, lalu aku mengucapkan kalimat buruk, maka rubahlah menjadi kebaikan. Ya. Saya kira tidak ada manusia seperti itu ya, ucapannya buruk, doanya buruk, tapi dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Nah, maka setiap kali ada seorang sahabat yang dimarahi oleh Nabi, dicaci oleh Nabi, didoakan buruk oleh Nabi, maka itu adalah kebaikan. Di antaranya ini ya. Maka orang yang tidak paham ini menghina Muawiyah, memojokkan Muawiyah. Saat Nabi marah dengan Muawiyah karena dipanggil 3 kali lewat Ibnu Abbas, masih makan, 3 kali masih makan, datangnya lagi masih makan. Kesal rupanya Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi mendoakan buruk kepada Muawiyah, ya Allah, jangan kenyangkan perutnya. Kan doa buruk ini, jangan kenyangkan perutnya ya. Tapi lihat para ulama, para imam yang faham, menulis hadis ini di bab manakib Muawiyah, keutamaan Muawiyah, padahal doa buruk. Inilah Nabi SAW. Ya, kemudian Tolha bin Ubaidillah. Kalau antum dengar Tolha, antum ingat siapa?
Zubair. Dua ini sering disebut bersamaan, Tolhah dan Zubair, Zubair dan Tolhah. Kenapa? Karena mereka berdua ini kebetulan ya berpihak ke Muawiyah, tidak ke Ali gitu. Walaupun belakangan menyesal gitu. Nah, panjang kisahnya, antum tahu bagaimana perselisihan antara Ali dan Muawiyah, dua sahabat besar, dua-duanya tokoh ya, berselisih sampai kepada peperangan kan. Nah, umumnya para sahabat ada di pihak Ali, sedikit di pihak Muawiyah. Ini salah satunya Tolhah dan Zubair. Itu pun tidak apa ya, tidak fanatik begitu. Karena umumnya para sahabat sama dengan para ulama itu paling banter mengatakan Ali mujtahidun musib walahu ajran. Ali mujtahid, berijtihad, dan ijtihadnya benar, maka dapat pahala dua. Wa Muawiyah mujtahidun mukhti. Adapun Muawiyah mujtahid, berijtihad, tapi ijtihadnya salah, walahu ajrun wahid, dapat pahala satu, bukan dosa. Berijtihad dalam masalah apa? Dalam masalah yang sama, yaitu berijtihad tentang darahnya Utsman. Kan Utsman mati terbunuh. Siapa yang membunuh harus dikisos. Ya tentu betul. Tapi antum harus tahu, Utsman bin Affan terbunuh di tengah-tengah ribuan para pemberontak yang digerakkan oleh Abdullah bin Sabah dari Mesir itu. Ya, si pembikin agama Rafidah itu, agama Syiah itu. Itu demo pertama dalam Islam, menghasilkan terbunuhnya Utsman sebagaimana pembahasan kemarin. Maka tidak mudah untuk mencari pembunuh Utsman, sangat-sangat tidak mudah. Ya kalau benar, kalau salah. Ali memakai kaidah bahwa salah tidak menghukumi lebih baik daripada salah menghukumi. Misalnya si fulan ini salah, mungkin membunuh atau korupsi atau apa, tapi tidak dihukum. Itu buruk, jelas buruk. Tapi lebih buruk lagi kalau ada orang tidak membunuh, ada orang tidak minum khamar, tidak berzina, tidak korupsi, tapi dihukum. Itu lebih buruk lagi. Tadi buruk, ini lebih buruk lagi. Maka Ali, apa istilahnya, irtikabu akhafid dararain, mengambil mudarat yang lebih kecil. Salah tidak dihukum mudarat, tidak salah dihukum mudarat, tapi mana yang lebih kecil itu diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Karena memang tidak mudah untuk mencari siapa pembunuh Utsman. Ya. Muawiyah beda, terus mendesak, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ada perang Siffin, ada perang Jamal, dan seterusnya. Tolhah dan Zubair ini salah satu korbannya di situ. Belakangan Muawiyah mengakui bahwa ijtihad Ali bin Abi Thalib benar. Ya. Ini Tolhah dan Zubair. Ya.
Hawari, ya. Kan masing-masing nabi itu punya hawari. Sebuah kekeliruan kalau mengatakan bahwa hawari adalah umat Nabi Isa. Keliru. Bahwa umat Nabi Isa masyhur dengan hawarinya, 12 sahabatnya itu, betul. Tapi bukan berarti Nabi Musa tidak punya hawari, Nabi Ibrahim tidak punya hawari. Semua punya hawari. Yang menonjol istilah hawari itu memang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini Zubair. Zubair bin Awwam. Ingat Zubair? Barangkali antum ingat siapa? Yang sempat menjadi khalifah. Anaknya Zubair. Siapa? Abdullah bin Zubair. Yang namanya dipakai kunyah oleh Aisyah. Aisyah itu berkunyah. Aisyah kunyahnya siapa? Masih ingat? Kunyahnya Aisyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Aisyah itu ibunya Abdullah, Ummu Abdillah. Padahal Aisyah tidak punya anak. Lah Abdullah siapa? Dia Abdullah bin Zubair. Sering ditimbang-timbang oleh Aisyah Abdullah ini karena ponakannya kan. Ibunya Abdullah siapa? Asma dengan Aisyah kan kakak beradik. Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar. Nah, Abdullah bin Zubair ini sempat menjadi khalifah, cuman tidak lama. Panjang kisah tentang Abdullah bin Zubair. Singkatnya, kekhalifahan Abdullah bin Zubair berakhir di tiang gantungan salib di dekat Ka'bah. Siapa yang menyalib beliau, yang membunuhnya? Manusia yang sangat kejam. Dalam sejarah Islam sulit mencari tandingannya sekejam orang ini, Hajjaj bin Yusuf, ya. Mubiur Sakif, sang penumpah darah dari Sakif. Abdullah bin Zubair dibunuh oleh dia. Kemudian ini kita singkat dikit-dikit saja ya, biar 10-10-nya kita dapat. Ini kan dalam rangka menyebut yang 10 ya. Abu Bakar sudah, Umar sudah, Utsman sudah, Ali sudah, Tulha, Zubair, ya, 4 lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak kisah tentang beliau yang saya ya. Salah satunya yang antum ingat adalah tentang kisah beliau dengan ibunya. Apa yang antum ingat tentang ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas? Menangis, sedih, marah mendengar anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Ini di awal-awal Islam ya. Maka supaya Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke agama semula, kafir Quraisy, maka ibunya mogok Makkah.
Maka sunnah mogok makan itu dalam Islam dilakukan oleh seorang wanita yang membenci Islam supaya anaknya murtad. Berarti sunnah hasanah apa sunnah sayyi'ah? Ya, sayyi'ah. Dan hal-hal seperti itu dilarang dalam Islam. Tujuannya bagus tentunya, supaya pemerintah menutup perjudian misalnya, bagus kan? Supaya pemerintah tidak menutup tempat jualan ini, ya bagus. Nah, tujuan bagus, belum tentu caranya bagus. Caranya harus bagus. Cara seperti itu tidak dikenal oleh Islam, itu dikenal oleh orang-orang kafir. Bukan? Ya. Ada yang menjahit mulutnya, nggak mau bicara. Ada yang tidak mau makan, bahkan ada yang membakar diri. Ini semua haram dalam Islam. Takkan dulu memaksakan diri. Ya jelas kita nggak bisa berbuat apa-apa ketika penguasa zalim mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang buruk. Kita sebagai rakyat kecil bisa apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Di saat itulah Allah menunggu kita. Ya, Nabi bersabda, tas'aluna Allah alladhi lakum wa tu'adduna haqqa alladhi alaikum. Jika kalian sedang dipimpin oleh presiden yang zalim, pemimpin yang korup, jahat, biadab, mementingkan diri sendiri asara, maka tunaikan hak penguasa itu. Tunaikan. Kita punya kewajiban, penguasa punya hak, tunaikan. Mentaati, jangan mencaci maki di depan umum, jangan menjelek-jelekkan. Itu hak penguasa, kewajiban kita. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Adapun yang menjadi hak kalian, mintalah kepada Allah. Berarti Allah sedang menunggu doa kita. Ketika kita sedang dipimpin oleh presiden, raja, khalifah yang zalim, yang korup, yang seenaknya, yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, doa kita sedang ditunggu oleh Allah. Maka berdoalah. Ini nggak mau berdoa, malah cacian, makian, hujatan, demo, bikin macet jalanan. Padahal doa para rakyat sedang ditunggu oleh Allah. Seperti rakyat di zaman Hajjaj bin Yusuf itu, rakyatnya paham-paham. Anas bin Malik masih ada, ya. Tentu mereka tahu sabda Nabi itu, maka mereka berdoa. Ya nggak ada yang dengar lah. Berdoa di sepertiga malam, berdoa sambil menunggu qomat, berdoa saat sujud, saat berbuka puasa, dan seterusnya. Dan betul, nggak lama Allah matikan Hajjaj bin Yusuf, ya. Dan setelah itu ada khalifah yang luar biasa adilnya, luar biasa sunnahnya, luar biasa bagusnya. Bahkan Imam Ahmad menyatakan sebagai mujaddid pertama, Imam Syafi'i kedua. Kan pas 100 tahun atau 101 tahun kan, antara zaman Umar bin Abdul Aziz dengan zaman Imam Syafi'i. Kan janji Allah lewat lisan Nabi, setiap 100 tahun sekali Allah akan hidupkan sang mujaddid, ya. Ini ucapan Imam Ahmad. Umar bin Abdul Aziz yang pertama, Imam Syafi'i yang kedua. Yang ketiga tidak disebut, tentu beliau sudah wafat ketika muncul yang ketiga, ya. Karena kan 100 tahun berikutnya. Ini dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Apakah beliau bergeming dengan protes ibunya yang tidak mau makan? Jawab tidak, ya. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai ibu, seandainya engkau punya nyawa 100, kan nggak ada,
Orang punya nyawa 2 aja nggak ada, ini 100. Dan keluar satu persatu, karena engkau nggak mau makan, ya. Lalu tinggal nyawa terakhir, maka tetap aku tidak akan keluar dari Islam ini, ya. Ini luar biasa. Dengan ucapan ini putus asa ibunya, ya, maka mau makan, ya. Ini bukan gertakan, artinya Sa'ad bin Abi Waqqas betul-betul serius. Kalau gertakan ya namanya juga gertakan, ya, menggertak saja, tidak serius. Sa'ad bin Abi Waqqas betul-betul serius, lebih memilih Allah dan Rasulnya daripada ibu, ya. Ya, kita singkat saja. Sa'id bin Zaid barangkali ini yang paling tidak terkenal di antara yang 10 itu, karena tidak banyak riwayat tentang Sa'id bin Zaid. Tidak seperti Ali, tidak seperti Umar, tidak seperti Thalha, Zubair tadi. Ini sedikit. Yang menarik di antaranya Sa'id bin Zaid. Bapaknya siapa? Zaid bin Amr bin Nufail. Bapaknya Sa'id bin Zaid adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Siapa dia? Antum tahu? Dia adalah orang yang bertauhid, menyembah Allah satu-satunya, tidak menyekutukan Allah, tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Ketika Islam belum datang, ketika Jibril belum menemui Nabi di Gua Hira itu, ya, ketika Nabi Muhammad belum jadi Nabi, bapaknya Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail, sudah bertauhid, menyembah Allah satu-satunya, bersama Waraqah bin Naufal. Sama antum tahu siapa Waraqah bin Naufal? Seorang laki-laki tua yang didatangi oleh Khadijah, masih paman atau sepupu, ya, yang didatangi oleh Khadijah bersama Nabi beberapa hari setelah Nabi dipeluk oleh Jibril pertama kali melihat Jibril di Gua Hira. Waraqah bin Naufal mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan beliau bertauhid. Tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab syirik, menyembah Allah tapi tidak bertauhid. Adapun dua tokoh ini, dan masih ada beberapa lagi, mungkin 1 atau 2, ya, yang masyhur hanya 2 ini, Waraqah bin Naufal dan Zaid bin Amr bin Nufail. Dua-duanya bertauhid. Gitu. Ini menjawab syubhat, menjawab pertanyaan, kenapa ayah ibu Rasulullah masuk neraka? Kan tidak menentang dakwah Nabi. Gimana menentang? Nabi belum berdakwah, mereka berdua sudah meninggal. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan seterusnya jelas menentang dakwah Nabi, kan? Nah, kalau Abdullah dan Aminah kok salah? Jawabannya tadi, bahwa dakwah tauhid itu dari meninggalnya Nabi Ismail di Mekah diteruskan oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, cicitnya, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus sampai zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Itu yang dimaksud bahwa di Mekah tidak ada masa fatrah. Jadi kosong dari dakwah nggak ada. Bahwa disebut zaman jahiliyah, ya seluruh dunia, termasuk Mekah. Tapi masih ada, gitu ya. Jadi ada dakwah di Mekah itu.
Bahkan diriwayatkan beliau ini bersama Waraqah bin Naufal tidak mau makan sembelihan Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya. Berarti sampai hal fikih kan nyambung. Sampai hal fikih dibahas. Waraqah bin Naufal dan bapaknya Sa'id bin Zaid ini tidak mau makan sembelihan kafir Quraisy, Abu Jahal Abu Lahab. Ya. Sampai di sini disimpulkan bahwa dakwah tauhid itu terus ada di Mekah, bukan masa fatrah. Di Madinah mungkin, di Mesir mungkin, di Yaman mungkin sudah kafir semua, tidak ada dakwah. Adapun di Mekah ada. Termasuk dalil, termasuk fawaid dari dalil Nabi menemukan kuburan tua, mungkin kuburan 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Nabi mengatakan ini sedang disiksa. Berarti memang sudah ada hujjah, ya, sudah ada la ilaha illallah, sudah ada dakwah tauhid. Inilah Sa'id bin Zaid. Dan ada kisah ringan tapi menarik, ya, pelajarannya besar. Sa'id bin Zaid ini pernah ditanya oleh beberapa tabi'in, siapa 10 orang yang dijamin masuk surga yang disebut oleh Nabi SAW. Yang ditanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid menjawab, 1 Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman, 4 Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair, terus berapa? 9. Dijawab 9. Ya. Nah, lalu yang bertanya mendesak, kok cuma 9? Kan 10. Sa'id bin Zaid tanyakan kepada yang lain. Ini luar biasa, ya. Ketidaksombongan, tidak ingin pamer, ya. Tidak seperti kita. Kalau kita yang jadi Sa'id bin Zaid, barangkali ketika ditanya, sebut pertama kali siapa? Namanya. 10. Yang pertama saya, yang kedua Abu Bakar. Yang nggak salah emang jawabannya, kan nggak harus berurutan, ya kan? Tapi nggak mau, nggak kayak kita. Kita cenderung ingin menonjolkan. Ya, lanjut Abdurrahman bin Auf. Ini luar biasa. Abdurrahman bin Auf banyak kisahnya. Salah satunya membawakan hadis terlambat. Ya, maksudnya bukan terlambat waktu, ya. Artinya Umar sudah mengambil keputusan. Karena ilmu kan nggak ada istilah telat. Umar sudah mengambil keputusan, kita batalkan niat kita masuk ke negeri Syam. Karena di negeri Syam sedang terjangkit ta'un. Umar membatalkan ini bukan karena sabda Nabi. Belum dapat, Abdurrahman bin Auf belum datang, masih dalam perjalanan. Ya. Nah, setelah Abdurrahman bin Auf datang, baru disampaikan hadis itu. Jika terjangkit ta'un di satu negeri, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Kita lanjut. Abdurrahman bin Auf beliau ini yang pertama kali keluar ketika Umar bin Khattab saat ususnya terburai. Tidak lama setelah itu beliau wafat, dan beliau sadar bahwa sebentar lagi akan meninggal. Dan itu juga ucapan para tabib hari itu, tidak ada harapan. Umar menunjuk berapa? 6. Umar menunjuk 6 orang. Untuk apa? Untuk bermusyawarah, berembuk, debat.
siapa di antara 6 ini yang akan jadi khalifah penggantiku. Ya, ke-6-6-nya yang masuk di sini dijamin masuk surga. Ya, ada Utsman, ada Ali, ada Zubair, ada Tolha, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf keluar dari yang 6 itu. Artinya yang akan jadi khalifah adalah salah satu di antara kalian berlima. Aku keluar. Jika kalian mau, jika kalian setuju, aku akan memilih. Istilah kita mungkin panitianya gitu. Dan setuju ya. Dan setelah itu pada keluar, Zubair keluar, Tolhah keluar, Abu Ubaidah bin Jarrah keluar, sampai tinggal 2. Siapa dan siapa? Utsman dan Ali. Nah, karena itu yang akan jadi khalifah, ya kalau nggak Utsman, Ali. Kalau nggak Ali, Utsman. Disinilah Abdurrahman bin Auf betul-betul bekerja siang malam. Hampir-hampir 3 hari itu tidak tidur untuk menentukan Utsman apa Ali, Ali apa Utsman. Padahal kalau main apa istilah kita ya, main cincai aja ya kalau anak istilah anak ya pakai ngitung kancing atau Utsman Ali, Ali Utsman, Utsman Ali. Mau Ali mau Utsman, dua-duanya baik, dua-duanya pantas jadi khalifah, dua-duanya dijamin masuk surga, dua-duanya insya Allah jujur, amanah, sunnah, pemberani, nggak mungkin korup dan seterusnya. Kalau Abdurrahman bin Auf mau asal-asalan, nggak masalah, nggak kayak sekarang. Sekarang asal-asalan ya ancur-ancuran ya. Abdurrahman bin Auf tidak mentang-mentang dua-duanya baik, tetap berpikir, datang ke sana bertanya, datang ke sini bertanya untuk pertimbangan. Nah, sampai kepada satu kesimpulan dalam hati Abdurrahman bin Auf, yang paling pantas adalah Utsman. Nah, Abdurrahman bin Auf memiliki siasah yang luar biasa. Sebelum menetapkan Utsman sebagai khalifah, Abdurrahman bin Auf mendatangi Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, seandainya aku pilih engkau sebagai khalifah, tidak mungkin salah, pasti benar ya. Tapi seandainya aku memilih Utsman, maka engkau yang akan pertama kali menyetujui. Tentang siapa Utsman engkau tahu. Artinya kalimat ini menunjukkan bahwa Ali tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tidak mungkin marah, tidak mungkin tersinggung, tidak mungkin nggak mau baiat. Dan betul, setelah Utsman bin Affan dibaiat oleh Abdurrahman bin Auf, maka Ali bin Abi Thalib yang pertama ya. Inilah luar biasa para sahabat, betul-betul tidak ada ambisi, dan nggak ada di antara 6 itu yang minta, nggak ada, semuanya ditunjuk oleh Umar. Setelah itu tinggal 2 ditunjuk oleh Abdurrahman bin Auf karena Umar sudah wafat kan. Antum bisa bandingkan dengan suksesi hari ini, pergantian pemimpin hari ini, ribet, mahal, lama,
penuh dengan cacian, makian, hujatan. Sementara cara Islam, cara manusia terbaik para sahabat sangat mudah, sangat sederhana. Ya, bayangkan sekelas Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, Aisyah tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Sekelas beliau-beliau itu yang terjemahanul Quran, ya, yang Nabi saat terlewat satu ayat nyari-nyari dia, Ubay bin Ka'ab, dan seterusnya, nggak ada yang dilibatkan. Karena ada yang jauh lebih mulia, yaitu 6 orang itu. Ini sedikit tentang Abdurrahman bin Auf, ya, yang ada riwayat karena saking kaya raya Abdurrahman bin Auf ini, karena memang saat hijrah ke Madinah, yang dicari oleh Abdurrahman bin Auf adalah pasar, karena luar biasa dalam berdagang, dan nggak selang lama menjadi kaya raya Abdurrahman bin Auf. Nah, maka ada satu riwayat yang dibawakan oleh Aisyah mengkhawatirkan Abdurrahman bin Auf masuk surga sambil merangkak, ya. Tapi ini kekhawatiran, dan Abdurrahman bin Auf dengan kalimat ini justru menjadikan hartanya sebagai harta kaum muslimin, disedekahkan, dihadiahkan kepada kaum muslimin. Inilah para sahabat luar biasa. Satu lagi, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini yang memprotes Umar saat Umar membatalkan niatnya masuk ke Syam tadi, karena di Syam terjangkit taun. Sekali lagi, sebelum Abdurrahman bin Auf membawakan hadis itu, datang membawakan hadis itu, Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, ana firru min qadarillah." Wahai Amir Mukminin, apakah kita mau lari dari takdir Allah? Bukankah kita masuk ke Syam ketularan atau tidak, itu takdir, sudah ditulis oleh Allah, ngapain takut? Maksudnya begitu. Ana firru min qadarillah, apa kita mau lari dari takdir Allah? Sebelum menjawab ini, Umar sempat mengatakan, seandainya bukan engkau yang bertanya. Umar kecewa dengan pertanyaan itu. Umar dengan jawaban yang ditulis oleh para ulama sepanjang zaman, ya, apa? Iya, kita lari dari takdir Allah, betul. Menuju takdir Allah yang lain. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Tercela? Ya tidak. Kalau lari dari takdir Allah menuju takdir iblis, ya itu tercela. Kan semuanya takdir Allah. Wallahu a'lam. Ya, habis kita akhir.